Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat rumah kita masing-masing untuk kembali mengadakan PDPKK secara virtual. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam masa pandemi ini kita masih tetap akan terus melakukan persekutuan supaya kita menjaga akan lekatnya kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, kita hening sejenak, kita mau berdoa untuk Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua di sepanjang hari ini. Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami akan mengadakan persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk kami bisa lebih dekat lagi, untuk kami bisa lebih banyak lagi bertekun dan setia kepada Engkau. Berkatilah juga Bapak Pius Sutiono yang akan pada malam hari ini membawakan firman-Mu dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ajarilah kami ya Tuhan, di dalam kami melaksanakan segala firman-firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, masa-masa pandemi ini sepertinya tidak akan tahu kapan berakhirnya dan kapan akan berlalu, tetapi kita tetap percaya akan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjaga dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Seperti dalam firman Tuhan ditulis, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita akan melewati semua itu bersamanya, dan kita akan lebih lagi yakin, dan kita akan lebih lagi terus melekat kepadanya. Karena semua pencobaan, baik itu persoalan virus corona maupun persoalan yang kesulitan hidup yang kita alami, apapun itu, semua jika kita layani dan semua kita jalani, kita lewati bersamanya. Pasti semuanya akan selalu dimudahkan olehnya. Mari kita nyatakan semua rasa keyakinan kita di dalam jiwa kita, dan kita satukan dalam pujian kita. Bersama-Mu Bapa, kita akan melewati semua rintangan, semua kesulitan di dalam hidup ini. Bahwa kita yakin bahwa Engkau akan bersama kita.
Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami, bahwa kami sungguh akan setia dan melekat kepadamu, bahwa sungguh anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama secara serentak mengucapkan rasa syukur kita kepadanya. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan perlindungan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah kepada kami. Kau berikan kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu dengan selalu menyertai saudara-saudara kami yang menderita sakit dan berbeban berat. Engkau yang selalu menghibur mereka untuk selalu mendapatkan kekuatan dan selalu berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala ucapan syukur ini hanya kami mohonkan demi kemurahan dan kemuliaan nama-Mu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami percaya jika kami hanya selalu mendekat kepadamu, Engkau akan selalu melindungi dan menyertai kami. Hanya kepadamu lah kami ingin berserah. Kami rindu dan selalu rindu ingin selalu dekat bersama Engkau. Karena kami yakin dan percaya jika hidup kami melekat kepadamu, ada suatu kekuatan baru. Karena Engkau adalah tempat perlindungan dan keselamatanku. Saat ini kami ingin lebih dalam lagi. Kami ingin lebih lagi menyembah Engkau dan mendekat kepadamu. Kami mau serahkan semua permohonan-permohonan dan pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah dan mengagungkan serta memuliakan Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu. Hanya di dalam dekat Allah-Mu sajalah hatiku merasa tenang. Kita angkat satu pujian, bahwa di dalam kedekatannya kita akan yakin dan hanya dekat Allah-Ku saja rasa tenang. Hanya dekat Allah-Ku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita nyatakan sekali lagi, hanya dekat pada Allah-Ku. Hanya dekat Allah-Ku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepadamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
dalam Engkau. Sungguh kami hanya ingin bersekutu dan bersatu, sehingga kami lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala urapan-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Sungguh kami menikmati hadirat Engkau ya Yesus. Teruslah dan urapilah kami selalu, sehingga kami selalu setia akan hidup selalu di jalan Engkau. Berkatilah pula Bapak Pius Setiono yang pada malam hari ini akan membawakan firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan segala firman-Mu. Urapilah Bapak Paulus Setiono, sehingga apa yang diwartakannya dapat kami renungkan dan kami laksanakan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Bapak Pius Setiono, kami persilahkan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini adalah program BPK with Love yang diluncurkan untuk memenuhi kerinduan persekutuan doa di saat pandemi Corona ini. Dan atas permintaan BPK PKKKAJ, saya Pius Abed Sutiono Sutantio dari komunitas Evata bermaksud untuk menyampaikan sebuah renungan untuk Anda dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Adapun kutipan Injil dalam renungan ini saya ambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Mohon Engkau berkenan hadir serta menyertakan kami dengan Roh Kudus, supaya kami memperoleh hikmat untuk menangkap pesan-Mu dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, dan biarlah pada saat ini hanya Engkau saja yang hadir bersama kami. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan hanya melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Saya akan membacakannya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mengingatkan kita agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perintah Yesus ini tentu tidak main-main, pasti ada maksud dan tujuannya. Dan secara sederhana, saya menangkap bahwa maksud Yesus adalah agar kita rajin dan tekun berdoa. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya relasi atau hubungan kita dengannya atau dengan Allah semakin erat. Untuk menegaskan pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang dapat memberi kita inspirasi dalam menjalankan kehidupan doa yang lebih baik. Yang pertama, janda ini memiliki ketekunan dalam memperjuangkan permohonannya. Oleh sebab itu dalam berdoa pun, kita memerlukan ketekunan, yaitu serius atau sungguh-sungguh untuk berdoa. Kita tidak mudah menyerah walaupun mengalami gangguan, kesulitan, ataupun hambatan. Dan yang kedua, janda ini
memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada hakim di kota itu, bahwa hanya hakim itu yang dapat menolongnya. Di dalam berdoa pun kita perlu keyakinan dan kepercayaan atau iman kepada Tuhan, bahwa hanya Dialah pemegang kuasa atas hidup kita. Ia adalah pemegang otoritas hidup kita. Tanpa iman, kita akan sulit untuk berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Rahmat iman ini penting karena mampu memberi kita kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Seperti saat ini, di mana pandemi corona telah membuat semua orang takut dan khawatir. Namun selama kita memiliki iman yang teguh, maka ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan sampai berlebihan. Kita tetap akan memiliki damai sukacita karena kita tahu Allah beserta kita dan melindungi hidup kita. Kita sadar bahwa sukacita kita dalam hidup kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi. Tetapi sukacita kita bergantung apakah Allah masih ada dalam hidup kita atau tidak. Yang ketiga, janda ini percaya, maka ia berani menggantungkan seluruh harapannya kepada hakim itu. Begitupun kita, jika kita percaya kepada Tuhan yang memegang otoritas hidup kita, maka kita pun tidak perlu ragu untuk meletakkan seluruh harapan kita kepadanya. Pengharapan kita wujudkan atau kita ekspresikan melalui doa-doa. Bisa berupa doa syukur, pertobatan, permintaan, persembahan maupun lain-lain. Semakin besar pengharapan kita, maka kita pun akan semakin sering dan semakin serius untuk berdoa. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti ini, tentu kita akan banyak sekali pengharapan kita. Dan yang keempat, hal yang tidak dimiliki oleh hakim itu adalah kasih. Ia memenangkan perkara si janda itu bukan karena ia memiliki belas kasihan atau karena membela keadilan, tapi karena ia merasa terganggu oleh kehadiran janda itu yang terus-menerus datang kepadanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan atas keselamatannya sendiri. Sedangkan Tuhan kita berbeda. Ia senang jika kita selalu datang kepadanya. Ia adalah hakim yang adil, yang penuh belas kasih selama hidup kita dalam kasih-Nya dan melakukan kehendak-Nya, maka doa-doa kita pun akan dikabulkannya. Hidup dalam kasih Allah membuat kita bahagia, sehingga kita tidak ingin melepaskannya. Kita ingin semakin bersatu dalam kasih-Nya, sehingga sikap dan cara berpikir kita pun akan semakin dipengaruhi oleh belas kasih Allah. Kasih kepada Allah itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah-Nya. Seperti yang Yesus katakan melalui Injil Yohanes bab 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kepada Allah membuat kita senang untuk melakukan perintah-Nya. Kita akan mengerti bahwa perintah Tuhan bukan untuk mempersulit hidup kita, tetapi sebaliknya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Saudara-saudara, dari penjelasan saya tersebut, kita bisa melihat 3 hal penting yang membuat kita mampu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih ini disebut juga rahmat pengudusan yang sudah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri kita semua. Rahmat ini akan semakin kuat jika kita membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita berdoa bukan untuk mengubah pikiran Allah agar sesuai dengan kehendak dan pikiran kita. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa tujuan kita berdoa adalah untuk membangun suatu relasi yang intim dengan Allah. Selama hubungan kita dengan Allah terus terjaga, maka kita akan memperoleh kesempatan untuk terus dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga rahmat iman, rahmat pengharapan, dan rahmat kasih dapat semakin bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah ketaatan dan kesetiaan, seperti Kristus yang selalu taat dan setia kepada Allah. Sekarang mari kita refleksikan renungan ini dengan kehidupan doa kita masing-masing.
Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk membina relasi yang khusus kepada Allah, terutama melalui doa? Untuk membangun relasi dengan Allah, kita harus memiliki komitmen untuk berdoa, terutama dengan menyediakan waktu yang terbaik yang kita miliki. Dan tentu saja setiap orang memiliki waktu yang terbaik yang berbeda-beda. Dan saya sendiri biasanya melakukannya di pagi hari atau malam hari menjelang istirahat. Dan menurut saya itu suasana yang lebih tenang dan tidak ada gangguan. Pengalaman doa inilah yang membuat saya merasa hubungan saya dengan Tuhan selalu dekat. Dan sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup ini. Salah satunya akan saya coba sharingkan kepada saudara-saudara, yaitu suatu peristiwa yang saya alami pada bulan Februari tahun 2020 ini, di mana istri saya dan sahabatnya membeli tiket penerbangan untuk keluar negeri dengan tanggal keberangkatan tanggal 12 Maret tahun 2020. Pada mulanya tidak ada masalah, tetapi semakin dekat dengan tanggal keberangkatan, keadaan dunia akibat pandemi COVID-19 ini semakin mengkhawatirkan, termasuk di negara yang menjadi tujuan perjalanan istri saya dan sahabatnya. Oleh karena itu, saya dan keluarga mencoba mengingatkan istri agar segera membatalkan saja perjalanan mereka. Namun peringatan kami tidak diindahkan, sebab menurut istri saya, sebelum membeli tiket mereka sudah berdoa, sehingga tidak ada masalah dan mereka akan tetap berangkat sesuai dengan jadwal. Tentu saja sikap istri saya ini sempat membuat saya agak emosi, sehingga kami pun berdebat. Namun akhirnya saya hanya bisa berdoa, mohon Tuhan kasih hikmat ke istri saya, agar ia bisa memberi keputusan yang bijaksana. Dan ini saya lakukan setiap hari. Ketika tinggal 2 hari sebelum keberangkatan, istri saya menghubungi saya dengan gembira. Ia mengatakan bahwa doa dia sudah dikabulkan oleh Tuhan. Saya jadi bingung apa yang dimaksud oleh istri saya. Rupanya sejak diingatkan oleh saya dan keluarga, istri saya sudah tidak merasakan ada lagi damai sukacita di dalam rencana perjalanannya. Oleh karena itu, ia pun berdoa minta tanda dari Tuhan apakah sebenarnya ia boleh berangkat atau tidak. Dan tepat 2 hari sebelum keberangkatan, ia memperoleh kabar dari travel agent bahwa penerbangannya yang tanggal 12 Maret itu telah dibatalkan oleh maskapai penerbangan. Herannya penerbangan tanggal 12 dibatalkan, tetapi penerbangan tanggal 11 sehari sebelumnya dan tanggal 13 sehari sesudahnya tidak batal atau tetap terbang sesuai dengan jadwal. Dan travel agent itu menawarkan opsi untuk pindah jadwal ke tanggal 11 atau 13 Maret atau uang tiket dikembalikan sepenuhnya. Tentu saja istri saya saat itu menjawab untuk membatalkan tiket perjalanannya, karena menurut dia itu adalah tanda yang ia tunggu dari Tuhan. Keputusan tersebut sangat melegakan hatinya dan ia merasakan damai sukacitanya kembali. Begitupun saya dan keluarga semua merasa bersyukur bahwa akhirnya istri saya tidak jadi berangkat. Memang benar, tidak lama kemudian negara yang tadinya menjadi tujuan mereka akhirnya di lockdown. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka jika tetap memilih untuk berangkat ke sana. Karena itu kami sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan yang sudah mengabulkan doa-doa kami. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kejadian ini hanya kebetulan, tapi bagi kami ini ada mukjizat Tuhan yang telah menjawab doa-doa kami. Karena itu kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Dan tentu saja kami selalu berusaha untuk mengandalkannya dan terus untuk mengikuti perintah Yesus agar selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, sehingga hubungan kami dengannya dapat semakin dekat dan kuat. Saya percaya bahwa saudara-saudara tentu juga menginginkan hal yang sama dengan saya. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa untuk menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan tekun berdoa, sebab Tuhan selalu menunggu kita untuk membina hubungan dengannya. Ia mau kita selalu hidup dalam kasih-Nya, sehingga kehendaknya boleh terjadi dalam hidup kita. Dan tentu saja pada akhirnya kita akan bahagia
karenanya. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa melalui Injil yang kami dengar pada hari ini, Putramu Yesus Kristus telah mengingatkan kami untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuntun kami dengan Roh Kudus supaya kami memiliki kesungguhan hati dan kekuatan untuk terus berdoa, sehingga hubungan kami denganmu semakin erat. Satukanlah kami dalam kasih-Mu, agar kami dapat semakin mampu untuk mengasihi-Mu dengan berbuat kasih kepada sesama kami. Kami juga mohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar pandemi COVID-19 dapat segera diatasi dan semua orang bisa kembali menjalankan hidup dengan normal. Dan bagi yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, dan bagi yang menangani COVID-19 ini, Engkau bantu mereka dengan kekuatan, dengan keselamatan, dengan kesehatan dan penghiburan. Dan bagi yang tidak dapat bertahan, Engkau berikan istirahat kekal bersama-Mu di surga. Bapa, terima kasih, dan semua doa ini kami panjatkan hanya melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pewartaan dari saya. Semoga bisa memberi penghiburan, kekuatan, dan inspirasi bagi saudara-saudara dalam menjalankan kehidupan doa yang tidak jemu-jemu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pius Setiono yang telah membawakan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita semua tetap jaga hati kita dengan luapan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang selalu tercurah di dalam hati kita, tetap kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang paling sederhana, yaitu tetap terus berdoa, dan tidak jemu-jemunya kita tetap teruslah mendekat kepada Tuhan kita, yang di dalam situasi apapun dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah setia untuk selalu bersatu dengan kami semua di dalam persekutuan PDPKK Kalvari secara virtual ini. Silakan di-subscribe dan di-share video ini agar video ini juga menjadikan berkat bagi banyak orang dan membawa sukacita bagi semua orang. Sebelum kita mengakhiri persekutuan pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Engkau yang telah hadir di hati kami masing-masing. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pius Setiono. Semoga firman-Mu yang dapat kami renungkan dan kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Bapak Pius Setiono, agar selalu diberikan kesehatan dan selalu setia di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya dapat membawa berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami juga mau berdoa bagi Romo Paroki dan Romo Moderator kami, Romo Johan Ferdinand dan Romo Bonifacius Lumintang. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, serta kesetiaan pada panggilannya, sehingga membawa umat-Mu semakin lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena terimbas oleh virus corona ini, pandemi ini. Semoga Engkau selalu memberikan penghiburan dan dimudahkan untuk mendapatkan kembali mata pencarian yang baru. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dan beban berat, sakit karena penyakit lainnya dan juga karena yang terpapar dengan virus corona ini. Kiranya Engkau mau mengangkat segala sakit penyakitnya dan selalu Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, karena hanya Engkaulah tabib satu-satunya yang dapat menyembuhkan. Akhirnya ya Bapa, kami juga mau berdoa
untuk kesehatan dan kesejahteraan kami sekeluarga besar PDPKK Kalvari dan PDKK lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan selalu kesejahteraan dan kesehatan agar kami semua selalu dapat bersekutu dan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Akhirnya doa dan permohonan ini kami satukan dalam doa yang diajarkan Engkau sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, mari kita bawa seluruh hidup kita ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kita jadikan rumah kita menjadi tempat ibadah kita, yang dengan tak jemu-jemu kita selalu berdoa. Jadikan aku rumah doa-Mu. Aku bawa hidupku sekarang ke dalam tangan Engkau, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku jadikan rumah ini hanya rumah doa-Mu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.